Menarik sekali. Aku tuh kalau lihat Pak Wayan duduk sama Kang Abu gitu ya, itu tuh seneng banget gitu Pak Wayan. Kenapa seneng? Karena melihat gitu ya, udah jelas-jelas gitu secara agama berbeda gitu kan. Itu kan Ya. pemandangan yang sangat indah banget. Nah, itu mahal, mahal. Mahal. Dan aku dari dulu membayangkan kenapa sih kok nggak bisa seperti itu. Kan kita kita ini kan, aku kan juga pengagum MH gitu ya, Kang Abu ya, beliau konsisten merawat pluralisme gitu ya. Betul. Nah, bagaimana sih caranya Pak Wayan menemukan titik persamaan dalam ibadah transenden Hindu Buddha begitu, Hindu Islam, begitu pula sebaliknya Kang Abu Islam Hindu, titik persamaannya bagaimana? Terserah dari siapa dulu. Oh, guru dulu kayaknya. Guru dulu. Supaya saya nyontek. Ya. Oke, monggo Pak Wayan. Kalau di ajaran Hindu itu kan ada yang disebut Tattwam Asi. Oke. Itu adalah engkau. Ketika kita sampai di kesadaran bahwa semua yang kita tunjuk adalah Tuhan, maka Kang Abu adalah Tuhan, percikan di dalamnya adalah percikan Tuhan gitu. Yang di luar itu kan hanya identitas-identitas yang nggak terlalu penting sih buat kita untuk kita jadikan sesuatu yang membuat kita bertikai atau apa gitu. Ya mungkin baju saya berbeda sama, ya sekarang pakai baju adat Bali, sama-sama adat Bali gitu. Tapi kini kan adat Bali, bukan agama, adat Bali gitu. Adat Bali. Apakah kalau kita masuk lagi ke dalam, apakah dengan memakai pakaian adat Bali, lalu Kang Abu adalah orang Bali? Ya enggak juga. Gitu. Di dalamnya tentu Kang Abu adalah orang Bandung. Gitu. Hanya pakaian dari luar. Itu saja sudah menunjukkan kepada kita bahwa pakaian itu bukan identitas asli di dalamnya. Di dalamnya lagi, Kang Abu adalah makhluk yang berpikir. Maka dia manusia. Saya juga adalah makhluk yang berpikir. Saya juga manusia. Di level itu saja kita sudah sama-sama manusia. Gitu. Apa yang bisa membedakan kita? Oke, tubuh ini kemudian kita lepaskan. Di dalamnya ada roh yang sama-sama percikan Tuhan yang sama. Gitu. Nah, di situ kita mengerti ajaran Hindu yang menyebut sebagai Basudewa Kutumbakam. Semua itu adalah saudara. Gitu. Dan di Bali memang sejak lama diajarkan, Kang Abu. Ketika orang Bali membuat sebuah upacara besar, gitu, di tempat suci yang besar, pasti kita mempersembahkan. Ada persembahan yang disebut persembahan kepada Nyame Selam. Nyame Selam. Nyame Selam itu sebenarnya kata untuk saudara Islam. Kan ada roh-roh yang begitu kan. Sehingga disebutlah Nyame Selam, Nyame Kristen, Nyame Buddha. Nyame itu artinya saudara. Kan kita menjadi nyaman kalau kita punya nyame. Nyame itu saudara. Gitu. Nah dari situ kemudian kita memang dari kecil tidak pernah diajarkan membenci apapun gitu. Membenci agama lain. Enggak. Ponakan saya yang tadi menikah itu aja kakaknya menikah sama Islam. Kemudian saya punya saudara sepupu juga nikah sama Islam. Baik-baik saja kita semua, karena kita melampaui itu. Yang satu menuju sebuah tempat memakai Waze, yang satu lagi Google Map, yang satu lagi apa Kang Bu? Ya, itu kan hanya petunjuk jalan gitu, petunjuk jalan atau penuntun jalan gitu. Dan kalau kita sampai di sana, aku loh tiba-tiba nih sampai di sana mereka bertengkar. Bagusan Waze. Makanya aku sampai di sini. Lah, aku pakai Google Maps sampai di sini. Lalu apa pentingnya perbedaan Google Maps sama Waze itu? Toh sama-sama sudah sampai di situ. Seperti itu. Jadi manusia aja belum lulus gitu. Oh ya. Jadi manusia belum. Itu keren. Gimana Kang Abu? Gimana Kang Abu? Saya mungkin mau ngambilnya dari bahasa dulu ya Mas Hendra. Muslim itu kan orang yang Islam. Islam itu orang yang berserah. Orang yang berserah itu punya keimanan. Ciri orang yang beriman adalah mengamankan. Maka kalau keberadaan saya mengamankan siapapun di luar saya, berarti saya beriman, saya berpotensi untuk menjadi Muslim. Artinya, orang yang beriman pun di dalamnya ada ketakwaan, maka puncak dari apapun Quran mengatakan, yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum, yang takwa. Eling waspodo. Orang yang eling waspodo adalah yang di mana keberadaan dirinya pasti mengamankan, mendamaikan, menyenangkan, Mas Hendra. Jadi buat saya Pak Wayan ini menenangkan, mendamaikan, menyenangkan. Jadi buat saya Pak Wayan ini Muslim, Mas Hendra. Muslim ya? Iya. Karena tidak mengancam. Tidak mengancam. Jadi non Muslim itu orang yang nyebelin sih sebenarnya. Gitu.
Jadi karena kan ada muslim, non-muslim kan? Non-muslim itu bukan masalah agamanya dalam perspektif hakikat ya. Bukan beda agama gitu. Tapi mau nggak kita berada dalam satu lingkungan yang kita sama-sama memiliki hal untuk bertumbuh dan mendamaikan gitu Mas Hendra. Sip, sip, sip. Nah jadi apa yang harus saya lakukan lagi terhadap Pak Wayan ketika saya bersaksi, saya dekat-dekat Pak Wayan ngerasa aman kok Mas Hendra. Merasa jiwa saya jadi lebih charging gitu. Kan Mas Hendra kita pernah bahas bahwa dalam perspektif Nikola Tesla, if you want to understand kalau kita mau memahami universe, energi, vibrasi, frekuensi. Yang pernah kita bahas sedikit bahwa ada 3 tipikal orang Mas Hendra. Orang yang menaikkan energi, yang biasa aja dan menurunkan energi. Mungkin teman-teman pernah ngerasa nggak sih ketemu orang ini baru 3 menit tuh ngobrol 5 menit, boosting gitu Mas. Bener. Itu kan uplifting energi. Itu Abu Marlus sama Pak Wayan. Aku ngomongnya ke Pak Wayan. Itu muslim gitu loh. Uplifting itu meningkatkan gitu. Tapi kan pernah juga baru ngomong 5 menit tuh udah gerah, nggak betah gitu. Nah, itu kan orang kafir berarti. Dalam tanda petik non-muslim. Artinya di mana energinya itu vampire energi gitu. Dia menggerogoti energi kita gitu. Nah jadi pada tahapan ini saya melihatnya kalau saya bicara dalam konteks apapun, maaf banget. Agama itu kan instalan faktor eksternal, Mas Hendra. Bahwa kebanyakan kita tidak memilih agama gitu. Bahwa beda antara orang yang beragama Islam dan orang yang memiliki kesadaran Islam gitu. Nah, buat saya, orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islami gitu. KTP-nya Pak Wayan tidak Islam, tapi buat saya Islami gitu. Nah, jadi saya selalu mencari titik-titik persamaan yang bisa kita lakukan sebagai sinkronitas untuk meningkatkan kemanusiaan. Daripada saya sibuk mencari perbedaannya yang ngebuat saya juga nggak naik level energinya gitu, Mas Hendra. Dan sejujurnya, Mas Hendra, saya hanya sedang mengamalkan Al-Quran Al-Baqarah 115. Kemana saja kamu menghadap, di situ wajahnya Allah. Selesai, Mas Hendra. Ya. Aku jadi teringat ya, H.O. Cokroaminoto itu anak muda yang tadinya hedonis, pragmatis gitu, duduk 15 menit dengan H.O. Cokroaminoto di kereta, turun dari kereta, hidupnya berubah gitu ya. Semuanya. Semuanya. Meskipun jalannya beda-beda. Iya. Tapi semuanya jadi tokoh gitu, Mas Hendra. Jadi tokoh gitu. Apalagi yang ngekos di rumahnya kayak Bung Karno, Bung Hatta gitu kira-kira. Makanya saya ngekos nyepi di rumah Pak Wayan. Nah, itu dia. Mantap tuh. Real sih itu memang. Real. Oke, nah Pak Wayan, caranya untuk menemukan apa ya? Menemukan keajaiban hidup dengan cara yang sederhana itu yang dilakukan Pak Wayan yang kemudian nanti bisa ditiru, diteladani oleh sahabat-sahabat gitu. Katakan hidup penuh keajaiban itu yang gimana gitu. Padahal kan itu bisa dilakukan lewat hal-hal yang sederhana dan Pak Wayan selalu mengajarkan hal itu. Mungkin ini perlu dieksplor ke teman-teman sahabat-sahabat semua Pak Wayan. Ya, pertama tentu kita harus sadari bahwa kita sendiri adalah keajaiban. Kita sendiri ini adalah keajaiban. Oke. Keajaiban. Contohnya gini, Mas Hendra. Kalau ada dua titik pasir, 2 butiran pasir disatukan, lalu tiba-tiba 2 butiran pasir itu membelah lama-lama menjadi patung pasir, itu kan ajaib. Kok bisa ya? Gitu. Anggaplah Kang Abu kan pesulap nih. Kang Abu dikasih 2 butir pasir, Kang Abu gini-gini kan, kemudian digini-ginikan di dalam tangannya gitu. Tiba-tiba butiran pasir itu membesar, begitu keluar dari tangannya Kang Abu tiba-tiba menjadi patung pasir. Kan ajaib. Nah, hal yang sama tadi pada diri kita. 2 titik kecil sel sperma, sel telur dibeginikan di dalam rahim ibu. 9 bulan kemudian keluar menjadi boneka manusia yang hidup pula. Betapa ajaibnya. Dari 2 titik itu saja menjadi patung sel gitu. Ya, walaupun tidak hidup, mati pun dia sudah ajaib itu. Ditambah lagi bisa hidup. Ya. Itu kan keajaiban. Kita sendiri keajaiban yang kita cari kemana-mana gitu. Ya, ini cerita tentang si ajaib yang mencari keajaiban kemana-mana gitu. Air yang mencari air gitu. Iya. Ikan yang kemana-mana keliling-keliling mencari air. Di mana sih ada air begitu? Kapan dia keluar dari samudra, baru dia menggelepar-gelepar dan sadar dirinya telah meninggalkan samudra. Nah, ruh yang keluar dari tubuh manusia akan sering penuh penyesalan. Kenapa? Kenapa dulu aku mengabaikan tubuh manusia yang ajaib yang diberkahkan kepada aku? Gitu.
Nah, sekarang saatnya kita sadar bahwa kita ini sebagai ruh sedang ada di dalam tubuh yang ajaib. Untuk apa? Untuk melakukan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan ini. Bukan mencari lagi. Bukan looking for, but be the miracle. Oke, mantap. Nah ini aku agak pengen tanya agak nakal-nakal dikit gak apa ya Pak Wayan ya, tentang masa mudanya Pak Wayan barangkali. Pernah nggak sih kemudian melekat sama wanita gitu, atau kemudian diputus cewek gitu, latihannya biar nggak melekat bagaimana, karena banyak juga orang bunuh diri gara-gara seperti itu. Based on Pak Wayan Mustika, cerita mudanya gimana gitu yang mungkin bisa jadi pelajaran buat sahabat semua gitu Pak Wayan. Iya, pertama sebagai anak muda ya tentu kita pernah mengalami jatuh cinta seperti itu. Mas, kalau itu jangan nanya ke saya ya. Soalnya ceritanya panjang banget. Sorry. Iya. Panjang banget gitu ya. Sorry. Iya. Nah, ketika saya mempercayai satu jiwa, itu jiwa yang agung, jiwa yang besar. Di situ saya percaya bahwa setiap pertemuan itu ada maksud dan ada masa gitu. Sampai saya akan dipertemukan dengan orang yang tepat gitu. Nah, jadi ketika saya bertemu dan kemudian dipisahkan, saya biasa-biasa saja. Biasa-biasa aja. Biasa, karena apa? Saya percaya. Karena selalu doanya kayak gini, Tuhan, kalau ini yang akan menemaniku menjalankan tugas kehidupan, pertahankan. Kalau tidak, izinkan dia menemukan yang tepat, saya menemukan yang tepat. Tapi in the present moment, saya akan melayani perasaan itu dengan sebaik-baiknya. Menghormati orang yang bersama dengan saya pada saat remaja itu. Gitu. Tapi pada saat selesai, ya sudah selesai. Gitu. Ya, kan ada episode kehidupan. Nah, dari kecil saya selalu belajar untuk letting go itu tadi. Saya baru-baru dapat teori letting go, tapi dari kecil saya selalu dengan mudahnya melakukan letting go. Karena apa? It's over. Sudah selesai. Gitu. Maka saya harus switch segala. Gitu aja. Otomatisasi sih terjadinya itu. Nggak pakai gini gitu. Tapi ketika saya akhirnya menemukan istri saya, ya, tentu saya belajar dari masa lalu. Ketika menemukan istri saya, maka yang pertama saya lihat itu bukan apanya, kedalaman jiwanya yang saya lihat dari mata. Ketika saya menembus matanya, saya tahu ini dia. Gitu. Ini dia. Gitu. Begitu saya secara jiwa mengatakan ini dia, nah itu sudah. Gitu. Ya, kayak gitu sih. Karena selalu kita harus berpikir bahwa putus itu bukan berarti gagal. Gitu. Ya, karena ketika buah putus dari tangkai dan jatuh, dia sebenarnya hanya ingin dijadikan apa? Kamu berhenti ya jadi buah, kamu sekarang jadi pohon. Keren. Ya, Kelas gak nih? Iya. Bener, Pak. Pak. Ya. Kadang kita belajar pada seseorang, seperti Kang Abu bilang, belajar berguru pada ini. Suatu ketika lepas dari guru itu, bukan untuk apa-apa, untuk menjadi pohon baru, untuk menjadi guru di komunitas yang baru. Itu aja. Tapi yang jadi masalah Pak Wayan, kenapa orang, kalau Pak Wayan kan tidak melekat gitu, selesai gitu. Misalnya selesai putus, selesai, tidak membekas, biasa aja gitu ya. Ya. Tapi tidak dengan yang lainnya gitu ya. Itu sampai berdarah-darah Pak Wayan ya. Produktivitas segala macem itu hancur lah pokoknya kadang. Yeah. Yang menyebabkan hal itu apa Pak Wayan, dan solusinya bagaimana gitu biar bisa cepat bangkitnya gitu. Caranya adalah menyeimbangkan rasa dan rasio. Menyeimbangkan rasa dan rasio. Ya, karena kalau orang terjebak terlalu melekat pada rasa, dia mengabaikan rasionya. Cinta tanpa logika. Ya. Tapi begitu orang melekat kepada rasionya, dia kehilangan rasa. Contohnya ada apa? Nyari jodoh. Jodohku harus seperti ini. Rasio terlalu tinggi. Nanti jodohku harus bisa menghasilkan sekian juta per bulan untuk kehidupan masa depan. Dia hitung-hitungan semua gitu. Nggak ketemu-ketemu juga orang pasangan kalau model begini. Jadi kalau kita mau mendapatkan yang tepat itu rasa dan rasio. Nah, orang yang tidak seimbang itu berbahaya sekali. Intinya adalah titik keseimbangan. Titik keseimbangan tadi. Makanya sebenarnya ketika kita terlalu dilekati oleh rasa, maka rasio akan memutuskan kita. Semesta akan mengajari kita jangan pakai rasa terlalu.
maka dilepaskan kita. Karena kalau orang terlalu melekat kepada rasa cinta, di situ tai kucing rasa coklat. Kapan cintanya putus, coklat pun rasa tai kucing. Ini berbahaya. Hati-hati. Kalau Kang Abu gimana, Kang Abu? Atau nggak mau ditanya soal cinta? Karena terlalu banyak mantan ya. Pertama-tama mantan-mantanku maafin ya, maafin. Emang nggak jodoh aja. Ya. Karena kalau habis putus dia yang sedih, aku biasa aja sih. Oh gitu ya? Iya, semua merekanya yang sedih, akunya enggak gitu. Makanya kita ada kalau waktu tuh AM/PM ya, tapi ini namanya PM/AM. Paguyuban mantan Abu Marlo. Dan kalau di bulan Ramadan kan ada buka bareng SMA, SMP. Ini aku tuh ada buka bareng mantan-mantan Mas Hendra. Serius? Enggak serius. Ya, enggak dulu aja sementara ya. Nah, tapi gini Mas Hendra. Ya. Abu sombong. Enggak Pak Wayan, ini bukan sombong ya Pak Wayan, ini fakta Pak Wayan ya. Kan urusan itu kita mungkin berbeda Pak Wayan ya. urusan mantan mungkin kita berbeda gitu. Nah, tapi poinnya Mas Hendra adalah hal yang paling penting gitu ya. Yang paling penting ada satu poin gini. Kalau kita bicara tentang cinta ya Mas Hendra, ada konteks cinta. Jadi balik ketika saya tidak pernah memungkiri bahwa lepas dari yang namanya orang yang kita cinta itu sakit banget sih Mas Hendra. Pasti gitu. Cuman ya kembali gitu ya bahwa hal yang kita pelajari itu adalah setiap ada hubungan itu pasti ada satu pembelajaran untuk membawa kita bahwa saya tuh dapat pembelajaran terakhirnya gini Mas Hendra. Ini meskipun dapat pelajaran ini baru-baru gitu ya. Mau sekarang suami istri mau sekarang apa, ujung-ujungnya semua orang statusnya cuma duda dan janda sih. Mau dia pisah dengan sengaja atau pisah dengan kematian, pada akhirnya adalah kesendirian gitu Mas Hendra. Nah, mungkin pada masa-masa saya remaja belum ngerti-ngerti ini, itu memang wah. Kita tahu bahwa setiap orang yang lagi jatuh cinta pasti lagi bego Mas Hendra. Udah pasti tuh. Karena di hijack sama hormon kan. Semua hormonnya tuh. Meskipun bahwa ketika jatuh cinta itu yang disebut honeymoon effect gitu misalnya, itu tuh membuat kita tuh being present gitu. Nah, saya akan mengaitkan gini Mas Hendra. Ada satu murid sufi datang ke gurunya, bilang, "Syekh, saya mau belajar sufism." Dan yang menarik, saya tidak pernah expect pertanyaan pertama guru sama muridnya adalah satu, bahwa kamu udah pernah jatuh cinta atau belum? Si muridnya bilang, aku belum pernah jatuh cinta gitu. Terus si gurunya bilang gini, kamu jatuh cinta dulu baru kamu belajar lagi ke aku gitu. Keren tuh. Dan aku baru memaknai bahwa bener Mas Hendra, jatuh cinta adalah pelajaran ketika kenapa penting banget jatuh cinta adalah jalan untuk menemukan Tuhan. Karena ketika kita jatuh cinta, akunya nggak ada Mas Hendra. Yang ada adalah yang aku cintai. Lagi makan ingat dia. Lagi ngapain ingat dia. Dan saya rasa siapapun yang dihadirkan sebagai pasangan pacar atau apa adalah, kalau dalam perspektif Christianity itu kan disebut imago Dei gitu ya. Wajahnya dia untuk seenggaknya ada makhluk yang kamu sadar, kamu akan selalu mengingat dan melupakan dirimu gitu. Keren. Gitu Mas. Sumpah, keren. Dan yang menarik adalah, ya meskipun tolong bedakan antara romance love dan divine love. Artinya apa? Cinta yang romantis dan cinta ilahiyah itu dua hal yang berbeda. Pun saya dari beberapa hubungan gitu ya mantan ya nggak ya, mau ngomong banyak nggak enak ya, ada lah ya gitu ya. Tapi saya ngerti gini Mas Hendra, dan jujur Mas Hendra, jujur ya, saya pernah ada di wilayah ketika saya tuh termindset, terblokir, terapapun dengan konteks, karena saya pernah punya mantan pacar saya tuh yang Katolik Mas Hendra. Dan kita berantem hebat gara-gara agama waktu itu. Tuh Abu versi lama tuh ngelihat Katolik tuh salah. Itu, ini, dan seterusnya gitu. Dan pada akhirnya memang waktu itu kita bicara bahwa yang tidak bisa menyatukan kita adalah keimanan. Oh, itu tuh so iya banget gitu ya waktu itu ya, pret banget gitu ya kira-kira gitu ya. Padahal kalau sekarang habis ngerti sih ya bukan itu gitu poinnya. Tetapi saya rasa saya setuju banget dengan statement Pak Wayan tadi bahwa keterpisahan itu menumbuhkan, dan saya rasa poin ketika kita bersentuhan dengan yang namanya cinta itu adalah jalan ilahiyah yang mau level apapun, mau level romantik kayak, mau level divine kayak,
Saya rasa itu yang membuat kita untuk meniadakan diri gitu. Bahwa sekali lagi, ketika kita mencintai siapapun, akunya hilang. Akunya lebur, akunya nggak ada, yang ada hanyalah yang dicintai. Dan saya rasa puncak ketauhidan tertinggi adalah kehilangan aku. La ilah kan Mas Hendra? Betul nggak? Kehilangan aku. Gitu. Makanya Rumi selalu bilang, cinta, love is bridge to anything. Bahwa cinta itulah yang akan menjadikan jalan kita kemanapun gitu. Nah jadi saya rasa penting untuk kita switching dari romantic love ini menuju kepada divine love gitu. Once yang lagi diputusin, ya emang gimana ya gitu ya, udah kejadian gitu. Tapi kan sekali lagi bahwa putus itu bukan nggak apa ya, putus itu bukan game over gitu Mas Hendra. Karena ternyata ya menarik bahwa mungkin memang dalam kehidupan ini memang bukan saatnya untuk menjadi teman bertumbuh yang dalam konteks pernikahan gitu. Tapi kan yang namanya pertemanan bertumbuh kan tidak hanya dalam konteks yang namanya pernikahan gitu Mas Hendra. Jadi saya rasa sama seperti MH pernah bilang, Cak Nun pernah bilang bahwa di dunia ini nggak pernah ada yang dibuang, tapi ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Bahkan sampah pun bukan dibuang karena sampah akan berguna ketika dia akan menjadi pupuk gitu. Makanya kalau ada kata-kata, saya nggak setuju dengan kata-kata, buanglah mantan pada tempatnya, nggak bisa Mas Hendra. Tapi simpanlah. Karena kenapa? Mereka akan jadi pupuk. Apapun itu poinnya, apapun itu nanti dalam keberadaan ke depannya, tapi poin utamanya adalah hanyalah cinta yang bisa meniadakan kita untuk menyatu dengan dia gitu Mas Hendra. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa harus disebut jatuh cinta ya? Kenapa? Kenapa harus jatuh ya? Bukan Iya. bukan naik cinta gitu ya. Iya, Kenapa harus jatuh? Kenapa harus falling? Iya. Fall. Itu mungkin karena dari sini jatuh ke sini. Oh gitu ya. Jadi dari rasio ke rasa. Anggaplah rasa hati. Kalau saya suka jatuhnya lebih bawah lagi sih, Pak. makanya ada potensi kayak gini sih kan. Itu tadi kalau dari sini jatuh lagi berbahaya. Ya, mending di sini aja ya, Di Pak sini ya. aja. Ya. Nanti Makanya- ke bawah kalau off the record ya, Pak ya. Iya. Makanya sering-sering dibilang orang yang jatuh cinta itu bisa, yang namanya jatuh kan Kang Abu? Jatuh itu dekat dengan istilah keterpurukan, Iya. terjerembab, Oke. tenggelam. Itu kan kalau jatuh gitu. Tapi kalau bicara tentang pohon tadi itu, pohon cinta gitu, buah kuldi atau apa gitu misalnya, dan dengan bahasa yang lain gitu, kan buah apel atau apa gitu. Ketika jatuh itu kan artinya lagi-lagi cinta itu membuat seseorang yang jatuh itu kemudian bertumbuh, Tuh. lagi-lagi bertumbuh, maka Tuh. jatuh gitu. Tuh. Ya, Tuh. bertumbuh dalam apa? Nah itu tadi. Betul. Nah, Tapi di perspektif saya, Pak Wayan, Ya. kenapa disebut jatuh cinta? ya. Karena kejatuhan itu kalau kita lihat dalam perspektif salah satu filosofi gitu, Pak Wayan, kejatuhan nalar. Betul. Jatuhnya nalar. Ya. Jatuhnya nalar. Dari sini ke sini. Nah, maaf ya. Ya. Kalau nalar kita pakai, kita nggak mungkin berhubungan badan, Pak Wayan. Ya. Ya maaf ya. Hanya cinta yang bisa pengen kita nyium pacar kita gitu, Pak Wayan. Oh, iya. Kalau nggak kan jijik ya. Iya. Ih, apa sih gitu. Bau lah gitu Ya, misalnya. ya. Tapi itu semua menjadi tidak nalar. Itu semua nggak membuat si pikiran kita menggunakan rasional. Karena kenapa? Oksitosin yang punya tugas untuk ngebuat kita bisa berhubungan, procreation. Karena tanpa jatuh cinta, tanpa oksitosin, tanpa nalar yang diruntuhkan, nggak mungkin ada anak gitu, Pak Wayan. Ya. Itu sih. Ya. Gitu. Dan akhirnya suatu ketika kita akan menyadari seperti pesan yang disampaikan ke saya bahwa apa? Pasangan sejatimu yang kamu miliki dari hidup sampai mati nanti ya adalah tubuhmu. Pasangan sejati kita. Ya, tubuh dan jiwa itulah pasangan sejati. Hanya terpisah ketika nanti benar-benar mati kita. Kalau pasangan hidup kita, ya seperti yang Kang Abu tadi bilang, Setuju, Pak. bisa ada perceraian, bisa ada kematian yang memisahkan. Ya, tidak selamanya, tapi yang benar-benar kita ajak dari sejak ada sampai tiada ya tubuh kita ini. Gitu. Tapi kalau inget mantan beda rasanya, Pak Oh Wayan. ya. Ya. Ini kalau mau dilanjutin kasihan yang nonton, Mas Hendra. Kenapa coba takut banyak yang jomblo, Mas Hendra? Ya. Penonton kita banyak yang jomblo ya Kang Abu ya. Nah, kapan hari itu, tadi kan Kang Abu juga sempat ngomong ya soal apa tuh namanya,
statementnya MH dan lain sebagainya gitu ya. Sebelum aku tanya ke Pak Wayan gitu, MH pernah mengatakan hanya Sunni yang sanggup mengajarkanku untuk tidak mendua. Itu Kang Abu. Gimana membreakdown ini Kang Abu? Saya ngomong ini baju, itu konsep Mas Hendra. Saya ngomong ini handphone, itu konsep. Saya ngomong dan mengatakan bahwa ini meja, ini kursi. Pak Wayan nanti tolong dijelasin lagi tentang meja kursi tadi ya. Ini Pak Wayan keren banget. Tetapi poinnya ketika kita mulai menyadari bahwa semua itu sudah kita definisikan dengan kesempitan untuk melepaskan semua. Apapun yang namanya realitas, terdefinisi dan itu menjadi sebuah hal yang sempit, Mas Hendra. Oke? Nah, artinya kalau saya masih menyebut ini baju, saya masih menyebut ini tangan, saya masih menyebut ini kursi, saya masih memisahkan dengan definisi gitu. Tapi Mas Hendra, yang menarik adalah kalau kita menggunakan kesadaran total, kita menggunakan realitas murni, ketika saya menanya, ini apa sih? Jawabannya hanya hening dan diam. Ini apa sih? Jawabannya hanya hening dan diam. Karena kenapa? Sesaat saya mengatakan ini baju, itu konsep. Sesaat saya mengatakan ini handphone, itu konsep. Kenapa? Ini yang diberikan nama kepada benda ini. Tapi ini benda, ini juga benda. Tapi jauh dari semuanya, maupun benda, semuanya adalah energi. Jauh dari apapun itu, semua keberadaan itu adalah kekosongan itu sendiri. Bahwa ketika kita ditarik ke level atom itu kekosongan, ditarik ke level yang paling jauh itu adalah kekosongan. Bahwa ketika ada pertanyaan ini apa dan jawabannya hening, itulah realitas. Maka keheningan nggak mungkin mendua karena tidak akan ada yang bisa menamakan keheningan itu, karena keheningan itu selalu tunggal dan nggak mungkin mendua. Gitu. Hanya Sunni yang sanggup mengajarkan tidak mendua. Oke. Sadis. Mantap. Nah sekarang Pak Wayan, kadang kan kita sedih, kita galau gitu ya. Saat kemudian kita kehilangan sesuatu gitu. Suatu hari Pak Wayan berpesan gitu, Mas Hendra, apa yang engkau miliki itu akan menyakitimu gitu. Itu gimana Pak Wayan? Ini di breakdown Pak Wayan supaya kemudian ini sebagai apa ya? Kita tuh punya rim gitu. Ketika kemudian kita merasa punya ini, punya itu gitu. Gimana tuh Pak Wayan? Iya. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa apa yang kita miliki itulah yang sementara seringkali menyakiti kita. Jadi ketika kita kehilangan sesuatu, kita kehilangan sesuatu yang akan menyakiti kita. Jadi contoh misalnya nih, misalnya rambut, kita kehilangan rambut sehingga kita tidak menjadi orang yang berambut. Setidak-tidaknya kita tidak disakiti lagi oleh keharusan untuk cuci rambut, karena kita udah gak punya rambut lagi. Nah, atau ketika kita kehilangan motor, jadi kita kehilangan sesuatu yang menyakiti kita, yang membuat kita harus bayar samsa, servis motor, kemudian beli bensin dan sebagainya. Nah, tapi karena kita melupakan hal-hal yang harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas kepemilikan itu, seringkali kita merasa sedih ketika kehilangan. Nah, contohnya dari kecil, kita punya tubuh. Ketika kita sakit kepala itu kan karena kita punya kepala. Nah, pernah nggak Mas Hendra mengalami sakit sayap? Nggak punya sayap. Gimana mau sayap? Sayapnya nggak ada ya? Nggak ada. Kalau burung sakit sayapnya. Kalau manusia nggak pernah kesakitan sayapnya karena dia nggak punya sayap. Jadi apa yang dimiliki itulah yang menyakiti kita. Sehingga ketika kita kehilangan itu, mungkin semesta sedang membawa ini, udah aku ambil supaya kamu nggak tersakiti lagi olehnya gitu. Nah, jadi artinya kita diberikan sesuatu kesempatan untuk menjadi diri kita sendiri, supaya nggak terbebani lagi oleh sesuatu yang membuat kita sakit gitu. Orang yang punya rumah mewah, dia disakiti karena harus bersih-bersih, kecuali dia menikmati itu, kecuali menikmati semua itu sebagai kegiatan yang menyenangkan. Tapi kan nggak semua orang juga bisa kayak gitu, Mas Hendra. Baik Pak Wayan. Nah, Mas Hendra sebelum lanjut, Pak Wayan boleh tolong dijelasin nggak ini yang kursi disimpan di situ yang tadi pagi kita bahas? Itu keren banget. Gimana Pak Wayan? Kadang-kadang kita seperti tadi di keheningan. Dalam keheningan aku dalam keheningan aku, hanya Sunni yang sanggup mengajarkanku untuk tidak mendua. Hanya Sunni yang mengajarkan aku untuk tidak mendua. Karena ketika kita ketemu kesunyian atau kekosongan, disitulah kita melihat semuanya satu. Semuanya satu.
Tidak ada lagi yang mendua di situ. Makanya dalam kesunyian itu yang kita lihat semua suara itu, apapun suara, hanyalah suara tanpa perlu definisi. Nah misalnya nih, saya sudah kenal Kang Abu. Kang Abu itu siapa sih? Misalnya ada orang nanya sama saya di depan, Pak Dokter, Kang Abu itu siapa sih? Nah Kang Abu ada di depan saya, gimana menjelasinya? Tapi ketika saya nggak kenal Kang Abu gitu misalnya, saya akan butuh definisi. Walaupun semua definisi itu hanya kumpulan penggambaran untuk menunjukkan realita dari Kang Abu. Tapi ketika ketemu Kang Abu, saya sudah nggak butuh definisi lagi. Sama dengan kita butuh definisi tentang Tuhan, tentang roh dan sebagainya. Ketika kita melihat, kita nggak butuh lagi. Sama dengan kita mengenal meja. Apa definisi yang tepat untuk sebuah meja? Apakah meja adalah sebuah alat atau sebuah benda yang dipakai untuk menempatkan sesuatu? Kalau dikatakan demikian, ini juga bisa menjadi meja karena kita tempatkan handphone, kita duduk di sini. Gitu. Apakah tempat kita duduk selalu kursi? Mas Chandra duduk di sana, itu bukan kursi, itu namanya ranjang. Karena itu tempat tidur. Tapi apakah kalau saya tidur di sini, ini disebut ranjang? Enggak juga. Tapi kita mengerti ini bukan ranjang, itu bukan ini disebut meja, karena kita sudah mengenal tanpa perlu definisi lagi. Nah, definisi itu adalah sebuah cara untuk mematikan realita itu sendiri ke dalam sebuah batasan yang sebenarnya kita nggak butuhkan. Hanya mendekatkan kita pada, oh itu yang dimaksud. Tapi setelah kita benar-benar paham, nggak usah definisi lagi. Saya nggak pernah ngajarin Panji, nah yang disebut meja itu kayak gini. Tapi suatu ketika saya bilang taruh di meja, dia tahu taruhnya di mana. Sama dengan kita menyebut bola. Apakah bola itu bulat? Enggak juga. Bola rugby nggak bulat. Sering saya bilang ambil dong bola bulu tangkisnya, walaupun kok. Bola bulu tangkis itu kan nggak bulat juga. Gitu. Nah, bola bowling juga isinya bukan udara gitu. Tapi orang ngerti ini bola. Nah, artinya definisi hanya perlu ketika kita butuh sesuatu untuk membuat kita dekat dengan penggambarannya. Tapi once kita paham, kenal, no more definition. Mantap banget, ya. Sumpah. Aku baru dengar ini. Istimewa, luar biasa. Makasih Pak Wayan.